Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang disusun oleh siapa Naba? Siapa? Oh, masih buka covernya. Siapa? Bener nggak Ibnu Jamaah? Bener nggak? Ya, itu disusun oleh Ibnu Jamaah. Ya. Harus yakin ngomongnya. Udah berapa tahun? Jadi salah satu supaya ilmu itu berkah dan supaya ilmu itu betul-betul sesuai sesuai yang diinginkan oleh penulisnya misalkan, maka orang yang belajar itu harus kenal dekat dengan si pemberi ilmu. Itu ya salah satu supaya ilmunya itu bisa berkah, kemudian dia bisa ingat, kemudian bisa bermanfaat. Makanya para sahabat itu dekat sama Nabi, sehingga ilmu yang disampaikan oleh Nabi itu ditangkap, dipahami oleh para sahabat, bisa diamalkan dan kemudian memberikan keberkahan. Nah, kita ini minimal mengetahui siapa penulisnya yang kita baca. Jadi tidak sembarang belajar itu. Kita tahu siapa penulisnya, ya minimal beliau lahir di mana, kemudian besarnya seperti apa. Sekilas biografi beliau. Itu supaya lebih mendekatkan kita dengan ilmu yang telah diwariskan kepada kita. Seperti itu ya. Oke. Kita sudah masuk sampai poin kedua, adab kedua di fi adabihi fi nafsihi, adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Jadi adab itu tidak hanya adab kita dalam berinteraksi dengan orang lain, tapi adab itu juga ada untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menghormati diri sendiri, itu adab ya. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri, seperti itu. Yang pertama kemarin apa? Poin yang pertama berlaku apa poin yang pertama? Bersih hati, bersihkan hati, mensucikan ataupun membersihkan hati dari segala kotoran. Ya. Kemudian yang poin yang kedua apa poin yang kedua? Membaguskan niat dalam menuntut ilmu. Membaguskan niat dalam menuntut ilmu. Gitu ya. Ini penting untuk bagi semua pelajar. Baik ilmu yang dipelajari ilmu agama maupun ilmu yang dipelajari adalah bukan ilmu agama. Ini sehingga ketika ilmunya sudah tinggi atau tingkat kuliah sudah tingkat S3 misalkan, jadi adab itu tetap dikedepankan, etika tetap dikedepankan. Ya. Seperti itu. Sehingga ketika memegang amanah atau diberi jabatan sesuatu, diberi tanggung jawab, dia akan menunaikan amanahnya dengan baik. Dia akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, seperti itu ya. Karena hari ini banyak orang yang kuliahnya tinggi tapi etikanya tidak ada. Tapi dia melanggar etika, melanggar moral, melanggar adab, seperti itu ya. Demi mendapatkan tujuannya dengan menghalalkan segala cara. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Jadi prinsip yang dipegang hari ini, tujuan itu menghalalkan segala cara. Gak peduli gimana pun caranya, yang penting tujuan saya tercapai. Ini orang tidak peduli lagi dengan etika, tidak peduli lagi dengan adab. Mereka berilmu tapi tidak mementingkan lagi adab. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Ats-tsalits, adab yang ketiga. Qori, man qori? Rizki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu an yubadira syababahu wa awqata umurihi ila tahsili wala yabtarra
bihida'it taswifi wa ta'mili fa fa inna kulla sya'atin Sa. sa'atin tamdi min umurihi li labadalaha labad La badala laha. la badalaha la badalalaha wala iwadu anha Oke. wa Terus lanjutin. wayak wayaqta'u ma yaqdiru alaihi minal alaiki sagilati wal awaiki maniati an tamamit tolabi. Jadi kalau sudah baca wal awaiqi al mani'ati, alif lamnya dibaca. Kalau nggak disambung. Atau kalau mau disambung wal awaiqil mani'ati. Wal awaikil maniati an tamamit tolabi wa badli ijtihadi wa quwwatil jiddi fit tahsili Fit tahsili. fit tahsili Oke. fa innaha kaqawati'it tariqi walidhalika istahabbas salafut tagorruba At-tagharruba. at-tagorruba anil ahli wal bu'da anil Anil watani. li'annal fiqrata idza tawazza'at qasurat an darakil haqaiqi wa gumudil daqaiqi Wa gumudid daqaiqi, alif lam syamsiyah. wa gumudid daqaiqi wa ma ja'alallahu langsung ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi walidzalika yuqalu al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Oke. Ats-tsalis, yang ketiga, ayyubadira syababahu wa awqata umrihi ila tahsin. Ayyubadira. Apa artinya ibadira? Bersegera memanfaatkan syababahu, masa mudanya. Adab yang ketiga bagi seorang pelajar agar dia benar-benar memanfaatkan waktu mudanya, wa awqata umrihi, dan kesempatan atau waktu usianya itu ila tahsil, ila untuk tahsil mendapatkan ilmu. Di poin yang ketiga ini, poin pentingnya adalah memanfaatkan waktu, terutama di sini masa muda. Wala yaghtar bi khida'i, wala yaghtar, dan jangan sampai dia tertipu bi khida'i, dengan rayuan atau tipu muslihat at-taswif. Tipu muslihatnya itu bernama at-taswif. Apa at-taswif? Ada yang tahu at-taswif? At-taswif. Apa at-taswif? Saufa itu apa artinya? Saufa. Saufa ta'lam. Saufa ya'lam. Udah sampai bahasa Arabnya? Pelajaran fi'il mudhari?
Belum. Taswif itu menunda. Saufa itu saufa amal, saya akan mengamalkan. Akan ini menunjukkan tidak diamalkan sekarang, tapi diamalkan nanti. Taswif, makanya taswif di sini bermakna menunda, menjeda, tidak melakukannya sekarang. Nah, salah satu tipe rayuannya itu adalah at-taswif, menunda-nunda. Wat ta'mil. Wat ta'mil itu berangan-angan. Berangan-angan ini berarti mimpi tanpa aksi atau cita-cita tanpa usaha. Gitu ya. Makanya, nah dua poin ini, at-taswif sama at-ta'mil ini seringkali banyak menjerumuskan orang-orang yang menghabis waktu mudanya sia-sia, tidak memanfaatkan waktu mudanya. Fa inna kulla sa'atin tamdi. Maka ketahuilah bagi kalian para pemuda, di sini konteksnya, sesungguhnya fa inna, maka sesungguhnya kulla sa'atin, setiap waktu, tamdi yang kalian habiskan, yang kalian lewati hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, min umurihi, dari usiamu, la badalalah, tidak ada gantinya, wala iwadu anha, dan tidak ada garansi. Jadi kalau kita beli barang ada garansi setahun gitu ya. Jadi kalau rusak bisa ganti, bisa minta ganti gitu. Walaupun rusaknya dari pabrik, bukan dirusak sendiri. Nah, makanya ada waktu itu bersifat linier. Apa linier? Linier itu lurus ke depan. Atau kalau di jenjang pendidikan kuliah, ya misalkan ambil pendidikan S1, S2, S3, pendidikan semuanya. Jadi nggak belok-belok gitu. Kalau saya kan belok-belok. Kalau saya satunya hukum Islam, S2-nya Usuluddin. Jadi S1, SH, S2-nya MAG, harusnya MH gitu. Nah, itu nggak linear namanya. Tapi kalau linear itu S1 pendidikan, S2 pendidikan, S3 pendidikan. Jadi S1 hukum, S2 hukum, S3 itu linear. Nah, waktu linear itu gimana? Waktu linear itu waktu yang maju ke depan. Jadi waktu itu maju ke depan dan tidak akan berputar ke belakang. Tidak bisa diulang. Jadi sekali ibarat kata kita ketinggalan kereta, nggak bisa suruh kereta itu mundur balik. Atau ketinggalan pesawat, nggak bisa suruh pesawat itu mundur balik untuk ngambil kita sendiri, nggak bisa. Nah, makanya di sini pelajarannya manfaatkan waktu dengan semaksimalnya. Ya, karena 1 menit yang terlewati itu jauh sekali dibanding 1000 tahun yang akan datang. Jadi 1 menit yang sudah terlewat itu jauh sekali daripada 1000 tahun yang akan datang. Jadi nggak bisa dibalik lagi. Makanya ada mahfudot lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Makanya kemudian ada orang-orang modern kemudian menyebutkan waktu itu adalah uang. Jadi betul-betul mereka harus memanfaatkan waktu yang ada. Ya, jangan disia-siakan, jangan dibuat leha-leha. Ya, jadi harus benar-benar menghasilkan waktu itu. Jadi mereka yang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang, jadi waktu itu harus betul-betul menghasilkan. Jadi kalau 1 hari ini saya bisa menghasilkan berapa. Jadi pikirannya itu hanya uang saja. Tapi bagi seorang mukmin, waktu itu adalah kesempatan dia untuk mengumpulkan bekal. Baik bekalnya untuk di dunia maupun bekalnya untuk akhirat. Jadi selama sehari itu bekal apa yang sudah dikumpulkan, atau berapa banyak bekal yang sudah dia kumpulkan. Nah, makanya Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum, hitung-hitunglah amal kalian. Kira-kira bertahun-tahun sudah kita hidup ini sudah berapa bekal yang kita kumpulkan. Gitu ya. Jadi suruh hitung, atau berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, sudah sebanding belum dengan taubat kita atau dengan dosa kita yang sudah kita lakukan selama ini. Banyak taubatnya atau banyak dosanya. Nah, itu disuruh hitung-hitung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk tadi supaya waktu yang tersisa itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak pernah direnungkan, tidak pernah dihitung, tidak pernah dimuhasabah, tidak pernah introspeksi, maka dia akan berjalan ke depan terus. Kita akan tergilas oleh waktu, seperti itu ya. Nah,
Kemudian wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi minal ala'iq asyagilah. Karena waktu itu berjalan ke depan dan tidak bisa di-replay. Nah, walaupun ada banyak film tentang mesin waktu kembali ke masa lalu, nah itu namanya angan-angan gitu. Itu hanya khayalan, sesuatu yang tidak real. Nah, wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi minal ala'iq asyagilah. Oleh karena waktu itu berjalannya linier ke depan, tidak bisa diulang, maka seorang pelajar mesti memotong, wa yaqta'u ini memotong atau memutus ma yaqdiru, segala hal yang berpotensi alaihi atasnya minal alaik, keterikatan asyagilah yang menyibukkannya dari menuntut ilmu. Alaik itu ikatan, asyagilah yang menyibukkan. Dia harus melepaskan semua hal-hal yang bisa berpotensi dari menyibukkannya dari menuntut ilmu. Misalnya lagi fokus hafal Quran, lagi fokus mengaji, lagi fokus kuliah, maka segala hal yang bisa mencuri perhatiannya dari kuliahnya, dari belajarnya, maka itu harus segera diputus. Baik itu main game, pacaran, itu sudah, kalau sudah seperti itu sudah susah sekali fokus. Ya, jadi segala hal yang bisa mengikatnya atau menarik perhatiannya dari menuntut ilmu, itu maka dia harus segera memutuskannya. Gitu ya. Wal awaiq al-mani'ah, wal awaiq halangan, al-mani'ah yang menghalangi antamamit talab, dari menyempurnakan menuntut ilmu atau belajar seperti itu. Walidzalika istahabba as-salafu at-tagharruba. Oleh karena itu, orang-orang salaf terdahulu menyukai istahabba at-tagharruba. At-tagharrub itu apa artinya? Ghuraba. Apa artinya ghuraba? Ustaz, lewat. Oh iya. Atasnya dulu. Wabadlil ijtihad ya. Wabadlil ijtihadi. Jadi selain memutus segala hal yang menghalanginya dari menuntut ilmu, juga dia wabadzil ijtihadi. Dia harus mencurahkan kesungguhannya. Jadi sungguh-sungguh. Ya bangun pagi atau begadang tengah malam. Seperti itu ya. Belajar berpusing-pusing seperti itu. Karena itu yang kemudian yang akan bersusah-susah payah, berlelah-lelah dia di masa mudanya. Sehingga kedepannya dia akan mendapatkan hasilnya. Man yazra' yahsud. Orang yang menanam pasti akan memanen. Kalau tidak pernah menanam, maka dia tidak ada yang dipanen. Wa quwwatil jiddi, dan tekad yang kuat fit tahsil, dalam mendapatkan ilmu. Orang-orang dulu di zaman para imam hadis rela berjalan berhari-hari. Ada yang berjalan 1 bulan hanya untuk ketemu satu periwayat hadis. Dia ingin mendapatkan hadis dari sebulan, gitu ya. Kemudian di zaman kita, zaman orang tua kita, mungkin zaman nenek kita, mereka harus susah sekali untuk bisa belajar baca Quran, seperti itu ya. Sehingga mereka bukan tidak bisa baca Quran, tapi memang tidak ada fasilitas. Ya, ada masjid mungkin tidak ada Al-Quran, ada Al-Quran, ada masjid, tidak ada gurunya. Ada gurunya tapi gurunya hanya se-ala kadar saja. Bukan guru yang memang betul-betul mumpuni bisa mengajarkan mereka dengan baik. Sehingga memang sangat terbatas sekali. Nah, berbeda kita dengan hari ini, tapi dengan keterbatasan itu mereka tetap mampu memberikan yang terbaik. Tetap mempelajari, tetap tokoh-tokoh pahlawan itu mereka muncul atau lahir dari segala keterbatasan itu. Makanya pelaut yang handal itu tidak lahir dari laut yang tenang, tapi dari pelaut yang handal itu lahir dari sering melaut di tempat-tempat yang ombaknya besar, yang terkena badai, seperti itu ya. Aqwadil jiddi fil tahsil. Makanya ketika seorang itu dengan tekadnya yang kuat dalam menuntut ilmu, dia akan benar-benar mendapatkan ilmunya. Fa innaha kaqawati'it thariq. Karena sesungguhnya halangan-halangan tadi itu, ikatan-ikatan yang kemudian menyibukkannya dari menuntut ilmu itu seperti
Qawati'it thariq. Qawati'it thariq itu pembegal. Qawati' itu pemutus, thariq itu jalan, pemutus jalan. Itu istilah bahasa Arabnya. Dalam artinya maknanya adalah pembegal. Pembegal itu kan ketika ada orang sedang jalan di jalan, dia ingin menuju ke tempat tujuannya, tiba-tiba dibegal, diputus jalannya, diberhentikan dia dari untuk mendapatkan tujuannya. Jadi kalau seorang sudah tersibukkan dengan hal-hal yang di luar menuntut ilmu ketika di masa mudanya, di masa kuliahnya, maka itu bisa membuat dia tidak akan mendapatkan ilmunya. Bisa tidak wisuda-wisuda, saya terkena DO, atau mungkin wisuda tapi by ChatGPT. Ketika disuruh kerja tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Hari ini. Jadi kualitas. Jadi hari ini strata 1 ya, sarjana itu tidak menentukan kualitas. Makanya Google sekarang, beberapa perusahaan yang ada sekarang tidak melihat lagi dari ijazah, tapi melihat dari punya skill apa. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan, walidzalika istahabbas salaf. Oleh karena itu orang-orang salaf terdahulu istahabba, menyukai at-tagharruba. At-tagharruba ini artinya adalah menyendiri atau menarik diri dari keramaian. Anil ahli. Anil ahli, ahli apa artinya? Ahlun. Apa artinya ahlun? Ahlun apa artinya ahlun? Ahlan wa sahlan. Apa ahlan wa sahlan? Selamat datang. Ahlan wa sahlan itu artinya apa sebenarnya? Selamat datang. Ahlul bait. Apa ahlul bait? Yang punya rumah. Ahli itu keluarga. Anil ahli, dia menjauh dari keluarga. Misalnya merantau. Ini sebagaimana antum-antum sekarang ini misalnya menjauh dari keluarga, tidak tinggal di rumah, tinggal di kos-kosan gitu ya. Atau saya sendiri dari Aceh ke sini, si kakak dari Medan ke sini, menjauh dari keluarga. Untuk apa? Supaya bisa fokus dengan belajar, bisa fokus dengan menuntut ilmu. Karena kalau di rumah nanti beda cerita, ya, beda lagi fokusnya. Nah, seperti itu. Wal bu'da anil watani. Nah, ini. Wal bu'da apa? Al bu'da? Ba'idun bu'da. Bu'dun apa? Apa ba'id? Ba'id apa artinya ba'id? Bait. Jauh. Dan menjauh anil waton. Apa waton? Hubbul waton minal iman. Apa waton? Dari Apa awal waton? keramaian. Waton itu tanah air, tempat lahir, dan menjauh dari tempat lahirnya. Artinya tadi merantau. Itu yang merantau dari tanah kelahirannya. Makanya kemudian banyak orang-orang Indonesia belajar di luar negeri, yang orang luar negeri belajar di Indonesia, seperti itu. Yang di desa pergi ke kota, yang dari kota satu pindah ke kota lain. Jadi keluar dari tempat lahirnya. Itu ini memang untuk fokus. Dan ini memang menjadi tabiatnya untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Imam Bukhari kemudian melakukan perjalanan dari satu desa, dari satu kota ke kota lain untuk mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, di Palestina, tapi meninggalnya di Mesir. Seperti itu ya. Jadi mereka berpindah-pindah mencari dari satu kota ke kota lain untuk mendapatkan ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini dijelaskan li'annal fikrata, karena pikiran itu, pikiran manusia itu idza tawazza'at, jika dia terbagi-bagi, qasurat, maka dia akan kurang an darakil haqaiq, untuk memahami hakikat ilmu, wa ghumudid daqaiq, dan kurang bisa mengungkap rahasia-rahasia makna dari ilmu yang dia pelajari. Artinya apa? Ketika dia hanya sekedar belajar seala kadarnya saja, maka paling-paling
yang dia pahami ketika belajar saja. Ini yang minimal. Jadi ketika tanya ini Tadhkiratus Sami'ul Taklim siapa yang penulisnya? Nah, nggak bisa langsung jawab. Gitu ya. Jadi itu belajar seala kadarnya. Ya, jadi kalau sudah pikirannya terpecah-pecah, terbagi-bagi, jadi sambil apalagi mahasiswa sekarang memang mungkin karena memang tugas kuliah sedikit, jadi sambil bisnis seperti itu, atau sambil organisasi. Ya, tapi memang masing-masing ada manfaat dan ada punya prioritas masing-masing seperti itu ya. Jadi memang kalau memang betul-betul ingin memahami hakikat ilmu, betul-betul bisa mengungkap rahasia-rahasianya, itu memang harus fokus, menjauh dari keluarga, keluar dari tempat dari desanya seperti itu ya. Merantau tempat orang kan jadi asing. Ketika jadi asing itu dia tidak akan banyak pengen main ke sini, pengen main ke sana. Tapi kalau sendiri di rumah, pergi ke rumah teman inilah, ke rumah teman ini. Atau dekat sama saudara, pengen ke tempat saudara inilah, ke tempat saudara ini. Tapi kalau sudah menjauh dari keluarga, dia akan fokus. Tidak ada pikiran-pikiran untuk banyak main, tidak ada pikiran-pikiran untuk tidak fokus untuk belajar. Nah, ayat Qur'annya juga dikutipkan oleh Himul Jamaah, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ma ja'alallah, tidaklah Allah menjadikan li rajulin pada seseorang min qalbayni, dua hati fi jawfihi, dalam satu rongganya. Jadi dalam satu rongga mesti hanya ada satu hati. Artinya di sini satu fokus, satu prioritas. Ketika sudah dia fokus di satu prioritas, maka yang lain akan tersisihkan. Ketika di prioritasnya belajar, maka dia akan menduakan yang lain. Ketika dia fokus bisnis, maka dia akan menduakan hal di luar bisnis. Ketika dia fokus sama pacaran, maka dia akan menduakan hal di luar pacaran. Nah, hari ini ya. Nah, makanya ini penting bagi seorang pelajar. Ketika dia sudah berniat menuntut ilmu, sudah terjun di dunia ilmu, maka dia harus fokus, prioritas utama adalah belajar. Walidzalika yuqalu, namun selanjutnya, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Sebagian dikatakan pernah dikatakan oleh beberapa para ulama, ilmu itu la yu'tika ba'dahu, tidak akan memberikan kamu ba'dahu, sebagiannya, hatta tu'tihi kullaka, sampai atau hingga kamu memberikan semua yang kamu miliki untuknya. Gitu ya. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Zaka'un. Zaka'un itu kecerdasan. Kecerdasan di sini ada 2 kecerdasan. Ada kecerdasan yang memang diberikan langsung. Allah memilih beberapa orang memberikan keistimewaan kecerdasan. Ada yang kecerdasan bisa diupayakan dengan tekun belajar, dengan disiplin, dengan komitmen tinggi. Ketika dia mempelajari satu, dia akan bisa, dia akan zaka'un. Wa hirsun ini sungguh-sungguh, semangat yang kuat, azam yang kuat gitu ya. Jadi rela begadang tengah malam, kayak seperti Habibie, presiden ketiga. Sehari cuma tidur 4 jam. Hanya untuk apa? Belajar bagaimana tentang mesin seperti itu. Buat pesawat. Tidurnya sehari cuma 4 jam. Nah, ini bentuk dari hirsun. Kemudian daka'un wa hirsun, apa lagi? Wa ijtihadun, juga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini artinya ketika dia dengan segala keterbatasan tetap pantang menyerah, gitu ya. Jadi mencari segala hal kesempatan yang ada, tidak kemudian meratapi nasib. Karena miskin, karena nggak punya ini, nggak punya itu. Saya nggak punya ini, makanya nggak bisa. Nggak. Orang yang istihad itu sungguh-sungguh. Jadi meskipun dengan segala keterbatasan tetap pantang mundur. Wa istihadun, kemudian wa bulghatun. Bulghatun itu apa? Bekal.
uang. Di sini maksudnya adalah dia harus punya uang memang. Ya, untuk beli buku atau pergi dari satu tempat ke tempat lain-lain, ya untuk kehidupannya. Kemudian suhbatul ustad. Suhbatul ustad itu punya guru. Man la syaikhon lahu fasyaitonu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Jadi orang hari ini nggak cukup belajar sekedar sama interaksi YouTube yang itu pasif. Pasif dalam arti kita nggak bisa tanya jawab gitu ya. Atau mungkin kalau live streaming bisa. Tapi kalau yang sekedar lihat YouTube, sekedar baca-baca doang, maka itu tidak cukup. Dia harus punya seorang guru yang membimbing, yang bisa dia tanyakan, yang bisa mengarahkan. Makanya beda orang yang belajar punya mentor sama orang yang belajar tidak punya mentor itu beda. Orang yang berbisnis punya coach, punya mentor gitu ya. Itu lebih cepat pertumbuhannya daripada orang yang berbisnis atau melakukan usaha tanpa ada coach, tanpa ada mentor. Sama seperti menuntut ilmu. Orang yang dia ada tambahan les, ada mentornya di situ ya. Itu lebih cepat berkembangnya daripada orang yang sekedar kuliah saja, tidak ada les, tidak ada mentor. Itu lebih lambat. Nah, disitulah makanya pentingnya suhbatul ustad. Jadi berkhidmat atau mendekat dengan ustad, atau bahasa mudahnya punya guru, punya mentor. Kemudian yang keenam adalah tuluz zaman, waktu yang tidak sebentar, bisa bertahun-tahun. Imam Bukhari berapa lama yang antum tahu kalau nyusun? Imam Bukhari kan punya Sahih Al Bukhari. Berapa lama beliau susun hadis Bukhari itu? Berapa lama? Berapa lama? 16, ada yang mengatakan 16 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setiap kali Imam Bukhari menuliskan satu hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Ya, sholat dulu 2 rakaat, tulis satu hadis. Ingin menuliskan satu hadis lagi, sholat dulu 2 rakaat. Itu bagian dari kesungguhan para ulama. Dan niat itu berangkat dari niat yang ikhlas tadi. Niat yang ikhlas itu ketika dia tidak peduli dibayar ataupun dibayar atau tidak, ada orang lihat ataupun tidak orang lihat, tapi dia ingin mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah itu pasti melihat setiap hambanya. Mau dia tengah malam, mau dia di siang hari, mau dia di tempat menyendiri, di tengah keramaian, Allah pasti akan melihat. Dan Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyia perbuatan orang yang berbuat baik. Nah, ini berangkat dari niat yang benar tadi. Nah, itu tadi poinnya, al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu tidak akan memberikan sebagiannya saja. Belum sepenuhnya, sebagiannya aja tidak akan dia berikan sampai kamu memberikan segala yang kamu miliki. Waktumu, perhatianmu, uangmu, ya, masa mudamu. Ketika kita semua memberikannya, maka ilmu kemudian akan memberikan baru separuhnya saja. Nah, kita lihat orang-orang yang besar itu ya, orang yang besar itu menghabiskan masa mudanya untuk ilmu, seperti Muhammad Al-Fatih. Masa kecilnya habis dengan belajar dengan Syekh Syamsuddin, belajar bahasa, belajar Al-Quran, belajar akidah, belajar strategi perang, belajar tentang kisah-kisah para pahlawan yang pernah terkenal di masa dahulu, sehingga di umur 21 tahun sudah memimpin pasukan perang. Ya. Umur itu berapa sekarang? 21. 20. Gitu ya. Tapi memang itu karena menghabiskan masa muda tadi. Ya, masa mudanya benar-benar dimanfaatkan untuk kebaikan. Oke, sampai sini dulu untuk malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.